Selamat datang kembali di Barricade Guerrilla. Setelah membahas pertempuran El Alamein pertama, kita akan melanjutkan perjalanan ini menuju babak berikutnya yang tak kalah menegangkan, yaitu pertempuran El Alamein kedua. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pertempuran yang berlangsung dari 1 hingga 27 Juli 1942 ini meninggalkan jejak yang mendalam, bukan hanya di gurun Mesir, tapi juga di hati dan pikiran setiap prajurit yang terlibat. Di pihak Poros, Jenderal Erwin Rommel, si rubah gurun, berdiri di tengah keruntuhan pertahanan yang hampir hancur. Meski dengan taktik brilian dan keberanian yang luar biasa, pasukannya yang kelelahan dan kekurangan suplai menghadapi kenyataan pahit. Mereka gagal menembus garis pertahanan sekutu. Dia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka, tapi awal dari tantangan yang lebih besar. Kekalahan ini memaksa Rommel untuk melakukan evaluasi mendalam dan merancang strategi baru untuk mempertahankan posisi mereka di Afrika Utara. Di sisi lain, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Claude Auchinleck merasakan campuran antara kemenangan dan kelelahan. Mereka berhasil menahan serangan besar-besaran Poros, tapi mereka tahu bahwa pertempuran ini hanyalah awal dari konflik yang lebih panjang dan melelahkan. Auchinleck dengan kepemimpinannya yang tenang segera memerintahkan penguatan pertahanan dan persiapan untuk serangan balasan. Dia menyadari bahwa mempertahankan El Alamein adalah kunci untuk mencegah Poros maju lebih jauh ke dalam wilayah Mesir dan mengancam terusan Suez. Di kamp sekutu, para komandan sibuk merencanakan langkah selanjutnya. Pertempuran El Alamein pertama memberikan pelajaran berharga tentang kekuatan dan kelemahan musuh. Mereka tahu bahwa Rommel adalah lawan yang tangguh dan cerdik, sehingga setiap langkah harus direncanakan dengan hati-hati. Suplai dan logistik diperkuat, strategi dipertajam, dan semangat juang dipompa kembali dengan tekad untuk mengakhiri ancaman Poros di Afrika Utara. Sementara itu, di markas Poros, Rommel juga tidak tinggal diam. Meskipun menghadapi banyak tantangan, dia tidak kehilangan semangat juangnya. Dengan pengalaman dan keahliannya, dia merancang strategi baru yang lebih defensif, memanfaatkan medan gurun untuk keuntungan mereka, dan menunggu kesempatan untuk menyerang kembali. Rommel tahu bahwa pertempuran berikutnya akan menentukan nasib pasukannya di Afrika Utara. Melihat hasil pertempuran pertama, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill merasa tidak puas dengan laju kemajuan dan strategi yang diterapkan oleh Auchinleck. Dalam pandangan Churchill, meskipun Auchinleck berhasil menahan Rommel, dia gagal memanfaatkan momen untuk melancarkan serangan balasan yang menentukan. Churchill, dengan karakternya yang penuh semangat dan ambisi, mengingatkan seorang pemimpin yang lebih agresif dan visioner untuk mengambil alih komando dan mengubah jalannya perang di Afrika Utara. Keputusan besar diambil pada bulan Agustus 1942. Churchill memutuskan untuk mengganti Auchinleck dengan Jenderal Bernard Montgomery, seorang perwira militer yang dikenal karena disiplin tinggi, perencanaan strategis yang matang, dan kemampuan memimpin yang luar biasa. Montgomery, atau yang akrab dipanggil Monty oleh pasukannya, datang dengan reputasi sebagai seorang komandan yang mampu memberikan dorongan moral dan memimpin dengan tangan besi. Dia memulai persiapan dengan memperkuat moral dan kepercayaan pasukannya. Dia memahami bahwa untuk mengalahkan Rommel, dia harus memastikan bahwa setiap prajurit siap secara mental dan fisik untuk pertempuran yang panjang dan melelahkan. Montgomery menghabiskan waktu berkeliling ke pos pertahanan, berbicara langsung dengan prajurit, dan memastikan bahwa mereka memahami rencana besar dan peran penting mereka di dalamnya. Persiapan pertama yang dilakukan Montgomery adalah memperkuat logistik dan suplai. Menyadari betapa pentingnya suplai dalam perang gurun, Montgomery memastikan bahwa pasukannya memiliki cukup amunisi,
bahan bakar, makanan, dan perlengkapan medis. Dia mengkoordinasikan konvoi suplai yang besar dan melindunginya dengan baik untuk menghindari serangan dari pasukan poros. Selain itu, Montgomery juga memastikan bahwa jalur suplai tetap terbuka dan aman, dengan membangun dan mempertahankan rute-rute suplai yang kritis di tengah gurun yang luas. Montgomery juga memperkuat posisi pertahanan sekutu di sekitar El Alamein. Dia memerintahkan pembangunan parit-parit pertahanan, bunker, dan posisi artileri yang kuat. Artileri berat ditempatkan di titik-titik strategis untuk memberikan tembakan perlindungan yang maksimal. Montgomery menyadari bahwa serangan Rommel akan datang dari berbagai arah, sehingga dia memastikan bahwa pertahanan sekutu dapat merespon dengan cepat dan efektif terhadap setiap ancaman. Selain itu, dia menempatkan ranjau darat di sepanjang garis depan untuk menghambat pergerakan tank dan infanteri musuh. Di tingkat taktis, Montgomery mengadopsi pendekatan yang sangat hati-hati dan terencana. Dia memerintahkan latihan intensif untuk memastikan bahwa pasukannya siap untuk segala kemungkinan. Latihan ini melibatkan simulasi pertempuran yang realistis, koordinasi antara unit tank, infanteri, dan artileri, serta pengembangan strategi serangan dan pertahanan yang fleksibel. Montgomery menekankan pentingnya disiplin dan ketaatan pada rencana, memastikan bahwa setiap prajurit mengetahui peran dan tanggung jawabnya dengan jelas. Dia menyusun rencana serangan yang terdiri dari beberapa tahap, dimulai dengan serangan artileri besar-besaran untuk menghancurkan pertahanan poros dan melemahkan moral musuh. Setelah itu, pasukan infanteri dan tank akan melancarkan serangan darat yang terkoordinasi untuk menguasai posisi-posisi kunci. Montgomery memastikan bahwa setiap tahap serangan didukung oleh intelijen yang akurat dan pengintaian yang teliti untuk meminimalkan kejutan dan memaksimalkan efektivitas serangan. Kehadirannya yang karismatik dan tegas memberikan dorongan moral yang besar bagi pasukan sekutu yang semakin yakin bahwa mereka dapat mengalahkan Rommel dan pasukan poros. Di sisi lain, Jenderal Erwin Rommel dikenal sebagai rubah gurun. Melihat pertempuran El Alamein pertama sebagai ujian besar bagi strateginya dan kekuatan pasukan poros. Meskipun dia tidak berhasil mencapai kemenangan yang menentukan, Rommel menganggap pertempuran pertama ini sebagai peluang untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan baik pasukannya maupun lawannya. Dia mencatat bahwa pasukan sekutu, meskipun berjuang keras, menunjukkan ketangguhan yang tidak dapat diabaikan. Rommel juga menyadari bahwa medan gurun yang luas dan keras membutuhkan adaptasi strategi yang cepat dan fleksibel. Meskipun dia mampu menimbulkan kerugian signifikan pada pasukan sekutu, kekuatan pertahanan mereka membuktikan bahwa kemenangan penuh tidak akan mudah diraih tanpa perencanaan yang lebih matang dan persediaan yang lebih baik. Rommel menyiapkan pasukan untuk pertempuran El Alamein kedua. Rommel fokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, dia memastikan bahwa pasukannya mendapat pasokan yang cukup. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Rommel adalah logistik. Karena jalur suplai yang panjang dan rawan diserang oleh sekutu, dia berusaha memperbaiki sistem distribusi suplai untuk memastikan bahwa pasukan garis depan tidak kekurangan amunisi, bahan bakar, dan makanan. Rommel juga meminta tambahan pasukan dan peralatan dari komando tinggi Jerman dan Italia. Meskipun permintaan ini seringkali tidak sepenuhnya terpenuhi karena prioritas lain di medan perang Eropa. Dia menempatkan ranjau darat dalam jumlah besar di sekitar posisi poros untuk menghambat pergerakan pasukan sekutu. Selain itu, dia memperkuat posisi artileri dan membangun bunker-bunker pertahanan untuk melindungi pasukan dari serangan udara dan darat. Rommel memahami bahwa pertempuran El Alamein kedua akan melibatkan pertempuran sengit dan berkepanjangan, sehingga dia memastikan bahwa pasukannya siap untuk mempertahankan posisi mereka dengan gigih.
Rommel mengunjungi unit-unit garis depan, berbicara langsung dengan para prajurit, dan mendengarkan kekhawatiran mereka. Kehadirannya di medan perang memberikan dorongan moral yang signifikan, mengingatkan pasukan bahwa mereka dipimpin oleh seorang jenderal yang memahami tantangan yang mereka hadapi dan berdiri bersama mereka. Dia merencanakan serangan kejutan yang diharapkan dapat memecah konsentrasi pasukan sekutu dan memberikan peluang untuk menyerang dari sisi yang tidak terduga. Rommel mengandalkan mobilitas tank-tank Jerman yang terkenal dengan kecepatan dan daya serangnya, berharap bahwa serangan mendadak akan membuat pasukan sekutu kewalahan dan tidak mampu merespons dengan cepat. Namun, meskipun semua persiapan ini dilakukan, Rommel tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa pasukan sekutu juga belajar dari pertempuran pertama dan memperkuat posisi mereka dengan signifikan. Di bawah komando baru Jenderal Bernard Montgomery, pasukan sekutu melakukan persiapan yang sama seriusnya dengan memperkuat pertahanan dan merencanakan serangan balasan yang lebih matang. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma mesiu dan debu yang menandakan persiapan besar-besaran untuk pertempuran yang akan datang. Di kubu sekutu, Jenderal Bernard Montgomery berdiri dengan tegas di pusat komando. Matanya tajam, mengamati peta pertempuran yang diterangi cahaya redup lampu lapangan. Wajahnya yang tegas menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan, mengetahui bahwa malam ini adalah puncak dari persiapan berbulan-bulan. Para perwira di sekelilingnya sibuk dengan persiapan akhir, memastikan bahwa setiap unit memahami peran mereka. Di lapangan, ribuan prajurit sekutu berbaris dalam keheningan. Wajah-wajah mereka penuh ketegangan dan harapan. Para mekanik bekerja tanpa henti di sekitar tank Sherman dan Crusader, memastikan setiap mesin siap untuk menghadapi pertempuran yang berat. Infanteri memeriksa senjata mereka dengan cermat, mengatur peralatan, dan mempersiapkan diri secara mental untuk serangan yang akan datang. Sementara itu, di kubu poros, Jenderal Erwin Rommel, meskipun terluka dan kelelahan, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia berkeliling pos pertahanan, memberikan kata-kata semangat dan instruksi terakhir kepada para komandan. Suaranya yang tegas dan penuh semangat mengangkat moral pasukan yang siap mempertahankan setiap inci tanah dengan nyawa mereka. Para prajurit poros, meski kelelahan setelah pertempuran sebelumnya, menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Mereka mempersiapkan senjata, memperbaiki posisi pertahanan, dan menggali parit perlindungan tambahan. Setiap prajurit, baik di kubu sekutu maupun poros, merasakan ketegangan yang membebani, menyadari bahwa beberapa jam ke depan akan menjadi penentu nasib mereka. Di tengah keheningan yang mencekam itu, ada sejenak ketenangan yang seolah-olah alam pun menahan napas. Para prajurit yang berdoa dalam hati, mengingatkan keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, mengetahui bahwa malam ini bisa menjadi malam terakhir mereka. Ketika jarum jam mendekati pukul 21:40, ketegangan mencapai puncaknya. Montgomery dengan ketenangan yang luar biasa memberi isyarat dimulainya serangan. Seketika itu, langit malam yang tenang berubah menjadi neraka. Ratusan meriam sekutu mulai menembakkan peluru-peluru yang memecah keheningan dengan ledakan-ledakan dahsyat. Dentuman meriam yang bertubi-tubi menggema di seluruh gurun, menciptakan pemandangan apokaliptik dengan langit yang berubah menjadi merah menyala oleh kobaran api. Pasir gurun yang dingin menjadi panas oleh ledakan, dan bau mesiu yang menyengat memenuhi udara. Di kubu poros, Rommel yang sudah siaga menghadapi serangan ini segera mengatur pasukannya untuk bertahan. Suara serangan yang mengerikan itu memberikan semangat juang tambahan bagi pasukannya yang siap bertempur hingga titik darah penghabisan. Ledakan-ledakan besar dari artileri sekutu membuat bumi berguncang. Namun, pasukan poros tetap berdiri teguh, bertekad untuk mempertahankan posisi mereka. Malam itu, di tengah gurun yang sepi, dua kekuatan besar bertemu dalam pertempuran yang akan menentukan nasib Afrika Utara.
Montgomery yang berdiri di pusat komando sekutu mengamati jalannya serangan dengan ketenangan yang luar biasa. Setiap ledakan, setiap gerakan pasukan, dan setiap laporan dari medan perang dia analisis dengan cermat. Dia tahu bahwa keberhasilan serangan ini sangat bergantung pada ketepatan dan koordinasi setiap unit. Semangat yang membara terlihat di mata prajurit sekutu. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah jalannya perang. Di kubu Poros, Rommel yang terluka berdiri teguh di tengah kepungan ledakan dan tembakan. Meskipun kesehatannya sedang menurun, semangat juangnya tetap membara. Dia berkeliling pos-pos pertahanan, memberikan instruksi dan mengangkat moral pasukannya. Rommel menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat sulit, tapi dia percaya pada kemampuan pasukannya untuk bertahan melawan serangan sekutu yang sangat kuat. Dengan suara yang penuh semangat, dia memberikan perintah melalui radio, memastikan bahwa setiap unit tahu peran mereka dalam mempertahankan posisi. Ketika fajar mulai menyingsing pada tanggal 24 Oktober, pertempuran mencapai puncaknya. Tank-tank Sherman dan Crusader sekutu meluncur di atas pasir, maju dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan, diiringi oleh infanteri yang berbaris dengan tekad bulat. Mereka menerobos pertahanan Poros yang telah dihancurkan oleh artileri. Montgomery dengan mata yang tajam dan penuh perhitungan mengatur setiap gerakan pasukannya dengan presisi. Dia tahu bahwa serangan ini harus berlanjut tanpa henti untuk mematahkan semangat dan pertahanan musuh. Di sisi lain, Rommel terus berusaha mengorganisir pasukannya di tengah kekacauan. Ledakan-ledakan besar dari serangan udara sekutu menambah kekacauan. Tapi Rommel tetap teguh. Dia menggunakan keahliannya dalam taktik gerilya untuk memimpin serangan balasan kecil yang menghambat kemajuan sekutu. Pertempuran tank di gurun yang terbuka menjadi duel yang mematikan. Tank-tank dari kedua belah pihak saling berhadapan, menembakkan peluru yang menghancurkan baja dan menciptakan ledakan besar. Pasir gurun berubah menjadi debu dan asap, menyelimuti medan perang dan menyulitkan pandangan. Suara tembakan meriam dan senapan mesin bercampur dengan jeritan prajurit yang terluka, menciptakan simfoni kematian yang sangat mengerikan. Di tengah kekacauan ini, Montgomery tetap tenang, memberikan perintah untuk menekan musuh tanpa henti. Dia tahu bahwa kemenangan ini sangat penting untuk mengakhiri dominasi Poros di Afrika Utara. Pertahanan Poros yang dibangun dengan hati-hati mulai runtuh di beberapa titik, memaksa mereka untuk mundur dan mengatur ulang posisi. Pada tanggal 25 Oktober, serangan sekutu mencapai puncaknya. Montgomery memerintahkan serangan frontal besar-besaran dengan dukungan artileri, tank, dan serangan udara yang terkoordinasi dengan baik. Gelombang demi gelombang pasukan sekutu menyerbu posisi Poros, menciptakan tekanan yang tak tertahankan. Tank-tank Sherman dan Crusader menghancurkan pertahanan Poros, sementara infanteri membersihkan sisa-sisa perlawanan dengan granat dan bayonet. Langit di atas medan perang dipenuhi dengan pesawat tempur sekutu yang menjatuhkan bom dan menembaki musuh, menambah kehancuran dan kekacauan. Rommel yang berada di tengah medan perang menyaksikan kehancuran pasukannya. Dia terus memberikan perintah untuk bertahan, tapi serangan sekutu yang sangat kuat membuat upaya tersebut sia-sia. Pasukan Poros terpaksa mundur, meninggalkan posisi pertahanan yang telah mereka pertahankan dengan susah payah. Mundur di bawah tembakan yang intens dan serangan udara yang tiada henti. Pasukan Poros mengalami kerugian besar. Banyak prajurit yang terluka atau tewas, dan mereka yang masih bertahan berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekacauan yang mencekam. Montgomery melihat tanda-tanda kemenangan, tidak membiarkan kesempatan ini lewat. Dia memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar musuh yang mundur, memastikan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk mengatur pertahanan baru. Serangan yang terus-menerus ini akhirnya mematahkan semangat pasukan Poros. Pada tanggal 25 Oktober, garis pertahanan Poros benar-benar runtuh, dan Rommel dengan berat hati memerintahkan pasukannya untuk mundur ke barat, meninggalkan El Alamein.
Mundur ini adalah pengakuan pahit bahwa mereka tidak dapat mempertahankan posisi mereka lagi. Pertempuran El Alamein kedua berlangsung selama 12 hari yang penuh dengan pertempuran sengit dan kehancuran. Meskipun Rommel dan pasukannya memberikan perlawanan yang heroik, superioritas taktik, logistik, dan jumlah pasukan sekutu akhirnya menentukan hasil pertempuran. Pasukan sekutu berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan poros di Afrika Utara, membuka jalan bagi serangan lebih lanjut ke wilayah yang dikuasai musuh. Kemenangan di El Alamein menjadi titik balik yang signifikan dalam Perang Dunia Kedua, memberikan harapan baru bagi sekutu dan mengubah jalannya perang di Afrika Utara. Dan begitu pertempuran El Alamein kedua berakhir, dunia menyaksikan bagaimana sebuah gurun yang sunyi berubah menjadi saksi bisu keberanian, pengorbanan, dan kegigihan manusia dalam menghadapi kegelapan perang. Para pemimpin, baik Montgomery dengan strateginya yang brilian maupun Rommel dengan ketahanan heroiknya, meninggalkan jejak yang tak terlupakan di pasir El Alamein. Kekalahan di El Alamein menunjukkan bahwa Axis bisa dikalahkan dan membuka jalan bagi serangkaian kemenangan sekutu yang akhirnya memaksa Axis keluar dari Afrika Utara dan mempengaruhi jalannya Perang Dunia Kedua secara keseluruhan. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.